PSSI percaya Shin Tae-yong bisa kandaskan Uzbekistan di Piala Asia U23. Shin Tae-yong bakal tanda tangani perpanjangan kontrak timnas Indonesia. Christian Gonzalez digadang-gadang jadi pelatih khusus striker timnas Indonesia. Strategi Uzbekistan sudah dibaca Shin Tae-yong. Media Vietnam dibuat bungkam, usai Vietnam dibuat malu Irak. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI percaya Shin Tae-yong bisa kandaskan Uzbekistan di Piala Asia U23. PSSI yakin Timnas Indonesia U23 punya peluang besar di semifinal Piala Asia U23 2024. Mereka optimis bisa mengalahkan Uzbekistan. Meski lawannya kuat, PSSI percaya bahwa tim ini bisa mengulang sukses melawan Korea Selatan. PSSI menaruh harapan pada istirahat 1 hari lebih lama dari Uzbekistan, yang diharapkan memberi keuntungan dalam pemulihan fisik dan pelaksanaan taktik Shin Tae-yong. Arya Sinulinga dari PSSI menyatakan keyakinannya pada Shin Tae-yong dan stafnya untuk membawa tim melalui pertandingan ini. Kemenangan di sini akan membawa mereka ke Olimpiade 2024 Paris, tetapi jika tidak, masih ada kesempatan lain. Sinulinga juga memberikan pesan kepada para pemain agar menjaga mental, mengingat Uzbekistan bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Meskipun Uzbekistan pernah juara Piala Asia U23 pada tahun 2018, Timnas Indonesia U23 tetap harus bersemangat, dengan harapan bisa meraih hasil terbaik untuk pertandingan berikutnya. Shin Tae-yong bakal tanda tangani perpanjangan kontrak Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong angkat bicara mengenai kabar perpanjangan kontraknya bersama PSSI sampai 2027. Juru taktik asal Korea Selatan itu tidak membantahnya. Namun, Shin Tae-yong menyatakan belum menandatangani kontrak baru dengan PSSI untuk melatih Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Meski begitu, ia telah membicarakannya dengan Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir. Jawabannya adalah, saya belum menandatangani apapun, jadi tidak ada yang ingin saya katakan, ujar Shin Tae-yong. Tapi kemudian saya sudah ngobrol baik dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, oleh karena itu saya akan menandatangani perpanjangan kontrak, katanya menambahkan. Sebelumnya, Shin Tae-yong telah berjabat tangan dengan Erick Thohir. Keduanya disebutkan sudah sepakat untuk memperbarui kerja sama sampai 3 tahun lagi. Sepak bola Indonesia sedang naik daun. Kami sedang berkembang. Jadi sekarang saya yakin siapapun lawan kami akan mampu bersaing, tutur Shin Tae-yong. Dalam hal persiapan Olimpiade 2024, ini berjalan dengan baik, seperti yang Anda lihat. Dan dalam hal persiapan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, target saya adalah kami memainkan 2 pertandingan yang bagus pada Juni 2024 dan kemudian lolos ke babak ketiga. Setelah itu, saya akan melihat target saya bisa memiliki sepak bola Indonesia. Jadi tolong awasi dan dukung kami, dan kami akan melakukan pekerjaan dengan baik, imbuhnya. Christian Gonzalez digadang-gadang jadi pelatih khusus striker Timnas Indonesia. Christian Gonzalez, mantan striker andalan Timnas Indonesia, kini siap untuk meraih gelar baru sebagai pelatih khusus striker. Pasca perpanjangan kontrak Shin Tae-yong, Gonzalez digadang-gadang akan mengambil alih peran tersebut. Keputusan ini bukan tanpa alasan, karena Gonzalez diakui memiliki kemampuan serta rekam jejak gemilang bersama klub dan timnas pada era 2010-an. Tugasnya yang spesifik adalah mengasah kemampuan Randahan Sananta dan rekan-rekannya agar lebih produktif dalam mencetak gol. Ini langkah penting mengingat krisis striker yang sedang dihadapi Timnas Indonesia.
Gonzalez siap membantu tim untuk mengatasi kehausan gol mereka. Strategi Uzbekistan sudah dibaca Shin Tae-yong. Pelatih tim U23 Indonesia U23, Shin Tae-yong, diyakini sudah mempelajari gaya permainan Uzbekistan U23 yang menjadi lawan di babak semifinal. Meski berasal dari Asia, gaya bermain Uzbekistan dinilai seperti tim-tim asal Eropa. Demikian disampaikan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, saat dihubungi wartawan, Sabtu dini hari 27 April. Kita yakin Shin Tae-yong telah mempelajari juga gaya permainan Uzbekistan. Memang tim ini juga mempunyai bau-bau, gaya bermain, menyerupai negara Eropa seperti Rusia, yang mengandalkan kekuatan fisik, ucap Arya Sinulinga. Semoga nanti, apalagi kita ada satu hari waktu istirahat yang lebih dibandingkan Uzbekistan, semoga ini kita mempunyai kelebihan dari segi pemulihan fisik dan besok pada semifinal bisa menghadapi Uzbekistan secara maksimal, imbuhnya. Uzbekistan tercatat sebagai tim terproduktif pada Piala Asia U23 2024 dengan torehan 12 gol. Namun, saat menghadapi Indonesia, kemungkinan mereka kehilangan salah satu penyerangnya, Norcaev Huisain, yang ditarik keluar pada menit ke-80 usai berbenturan di laga versus Arab Saudi. Begitu pula dengan Indonesia yang dipastikan tak akan diperkuat penyerang yang sukses mencetak brace ke gawang Korea Selatan di perempat final. Rafael Struijk terpaksa absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Garuda Muda kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke Olimpiade Paris 2024. Tiket itu akan diraih kalau mampu menaklukkan Uzbekistan di babak semifinal pada Senin mendatang 29 April 2024. Media Vietnam dibuat bungkam, usai Vietnam dibuat malu Irak. Media Vietnam kini terdiam setelah kekalahan telak timnas Vietnam U23 dari Irak U23 dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, media tersebut telah merendahkan timnas Indonesia U23, namun kini harus menelan pil pahit saat Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal. Kemenangan dramatis timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan pada babak perempat final tidak hanya membuat bangga Indonesia, tetapi juga membuat media Vietnam, yang sebelumnya meragukan kemampuan tim Indonesia, harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Soha, media Vietnam, sebelumnya memprediksi bahwa Korea Selatan akan melenggang ke semifinal, namun hasilnya malah berbanding terbalik. Ini bukan pertama kalinya Soha meremehkan Indonesia. Sebelumnya, mereka juga salah dalam prediksi saat timnas Indonesia menghadapi Australia. Namun, kini giliran timnas Vietnam yang harus mengakui keunggulan lawan. Irak berhasil meraih tiket semifinal setelah mengalahkan Vietnam. Dengan demikian, Indonesia menjadi satu-satunya perwakilan dari ASEAN yang berhasil melangkah ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Keberhasilan Indonesia ini tidak hanya menciptakan sejarah bagi tim, tetapi juga mengukir prestasi yang membanggakan untuk negeri. Sementara itu, media Vietnam harus merenungkan kembali sikap mereka dalam merendahkan tim-tim lawan sebelum pertandingan.